Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciamas Bogor, yang mudah-mudahan para ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan sore ini, Senin 7 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan Senin 4 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1446 Hijriyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan melantunkan zikir Nazam Al-Asmaul Husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik ini, hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha bismillahi da'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabil ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami'
ya basiru ya hakam, ya adalu ya latifu, ya khabiru ya halim, ya azimu ya ghafuru, ya syakuru ya ali, ya kabiru ya hafid, ya muqitu ya hasib, ya jalilu ya karim, ya raqibu ya mujib, ya wasi'u ya hakim, ya wadudu ya majid, ya ba'idhu ya syahid, ya haqqu ya wakilu, ya qawiyyu ya matin, ya waliyu ya hamid, ya muhsi ya mubdi'u, ya mu'idu ya muhyi, ya mumitu ya hayyu, ya qayyumu ya wajid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya samad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awal ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya barru ya tawabu, ya muntaqimu ya afu, ya ra'ufu ya malik, malikal mulki idzal jalali wal ikram, ya muqsitu ya jami', ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya dhar, ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi', ya baqi ya warid, ya rashidu ya saburu, azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna, ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina, wajabur ala naqsanina, warafa darajatina, wa zidna ilman nabi'a wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban wa amalan salihan, nawwir qulubana wa yassir umurana, wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi
qarribna 'ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal munabalik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu li ilahina alladhi hadana salli wa sallim ala ta'a khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan pembahasan surah Yusuf dari ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Inni
تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu wa ta'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik
Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Sadaqallahul azim. Kita bahas tajwidnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahus alif lam syam sij qalqalah sukra nafatayan mad adli sukun kalau berhenti ya. Qala ahaduhuma mad jaiz munfasil. In gunnah musyaddada ni mad jaiz munfasil. Arani mad jaiz munfasil. A'siru kham idhar sya khamra mad iwad. Wa qala al-akharu in gunnah musyaddada ni mad jaiz munfasil. Arani ahmilu fawqa ra'si khub qalqalah saghra khubzan ikhmanaun aqrab khubzan ikhfaqrab ta'kulub alif lam syams tayru min nabbi'na bi ta'wilihi in ta'wilihi in gunnah musyaddada na naraka minal muhsinin mad arid lis sukun cekaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir membahas tafsir surah Yusuf ayat 30 sampai 35. Di situ ada kisah bahwa ramai tersiar di masyarakat Mesir bahwa Zulaikha istrinya Al-Aziz, nama asli Al-Aziz adalah siapa? Kitfir ya. Itu dituduh difitnah ini Zulaikha bahwa melakukan hal yang tidak layak, yang tidak pantas. Kemudian Zulaikha ingin membuktikan, kalian mengatakan begitu kepadaku karena kalian tidak merasakan. Coba saja kalau kamu ketemu langsung dengan Yusuf. Singkat cerita, diundanglah itu perwakilan perempuan dipersilakan duduk dengan sandaran, disediakan masing-masing sebilah pisau dan buah. Dipanggillah Yusuf oleh siapa? Zulaikha. Zulaikha itu ramai oleh kita, populer oleh kita, katanya kemudian nanti nikah dengan Yusuf. Sebenarnya selisihnya jauh, selisih usia antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha ya. Sehingga kalau saya pernah ngaji ke Pak Quraisy Shihab, termasuk juga kata Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, ahli hadis, mantan imam besar Istiqlal. Maaf Ibu, cerita tentang Nabi Yusuf kemudian menikah atau bahkan dinikahkan oleh Kitfir Al-Aziz itu tidak sahih, dan itu tidak ada dalam Al-Quran secara tegas.
ataupun hadis sahih, tidak ada. Ada juga menurut riwayat cerita para ulama yang diambil dari cerita-cerita Bani Israel, namanya Israiliyah gitu. Jadi kemudian Zulaikha dengan siapa? Nabi Yusuf memang selisih usianya cukup jauh, 22 tahun. 22 tahun selisihnya. Jadi kalau ada yang mengatakan katanya pernah menikah, Yusuf 31, 53-nya Zulaikha. Itu yang mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Ishaq, yang mengambil cerita dari Israiliyat, bukan dari Al-Quran, bukan, cuma dari penafsiran. Penafsiran itu diambil dari cerita Bani Israel, mungkin istilah kita legenda lah, hikayat. Tapi Quran dan hadis secara tegas tidak menyebut bahwa kemudian setelah suaminya Zulaikha meninggal, namanya Kitfir, lalu menikah dengan Yusuf. Itu tidak ada ayat yang menyebutkan secara tegas. Ada juga sekali lagi itu kisah yang disampaikan oleh beberapa ulama ahli tafsir berdasarkan penuturan cerita dari Bani Israil, begitu. Dan usianya pun kalau beneran menikah itu selisihnya 22 tahun gitu ya, 22 tahun. Dan berarti kalau Nabi Yusuf atau Yusuf muda usianya misalnya 15 tahun tambah 22 berapa? 37 ya. Kalau masih muda, atau kalau usia 20 tambah 22 berarti 42. Nah, kembali dibuktikan tuh. Ayo terpercaya, jangan kalian menuduh aku, kata Zulaikha kepada para wanita, kepada ya kan rame memereun biasa nusok loba carita mah rata-rata kelompok ibu-ibu. Rame diundanglah itu kaum perempuan, ibu-ibu yang tadi menggosipkan, menuduh bahkan Zulaikha melakukan hal tak sewajarnya kepada Yusuf. Mungkin kahayang Zulaikha teh cing ka dieu we buktikeun. Meskipun dalam ceritanya tadi itu cerita sekitar sebulan yang lalu pernah ada sobekan baju gitu ya. Tapi tetap menurut Zulaikha, aku ini tergoda karena paras wajahnya Nabi Yusuf. Tadi diundang perempuan-perempuan tadi, diberi sebilah pisau dan dipanggil Yusuf. Dan kita tahu di ayat berapa itu, 33 atau 32, itu beneran siapa? Para perempuan tadi terkesima, takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf. Bener. Nah, akhirnya singkat cerita bahwa ini menjadi bumerang, menjadi fitnah, serba salah ini Al-Aziz. Al-Aziz tuannya Yusuf atau Kitfir, menurut satu riwayat ini Al-Aziz bendahara negara Mesir, dan istrinya ini yang bernama Zulaikha itu adalah keponakan dari raja, keponakan presiden lah. Ini kalau misalnya rame ke masyarakat, tentu yang akan menjadi fitnah adalah istrinya Al-Aziz, istrinya Kitfir. Waduh, bagaimana nih supaya tidak timbul fitnah? Yang dikorbankan siapa yang penjara? Nabi Yusuf gitu. Dan secara husnudzonnya tibatan Yusuf di luar wae, perempuan yang nggak tahan misalnya kemudian tergoda, dah ya, sebagai alternatif Nabi Yusuf dipenjara. Nah, masuk ke dalam ayat 36 ini. Padahal ketika dimasukkan ke penjara di ayat berapa itu? Di ayat 30
Di ayat 32 apa kata Nabi Yusuf? Qal Rabbi. Kata Nabi Yusuf, Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma yad'unani. Itu. Penjara lebih aku sukai daripada apa? Daripada memenuhi ajakan mereka. Jadi timbul fitnah. Kajen dah di penjara weh. Dan ternyata fastajaba lahu rabbuhu. Allah mengijabah terhadap doanya. Secara fisik mungkin kenyataannya di penjara, tapi ternyata itu adalah menjadi tempat terbaik menghindarkan Nabi Yusuf dari godaan atau fitnah. Gitu. Ingat, ini bukan kecacatan seorang calon nabi, bukan. Tapi ini adalah ujian. Banyak sekali ujian yang pernah dialami oleh siapa? Nabi Yusuf. Kalau dihitung-hitung lebih dari 10 cobaan, ujian yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Utamanya ketika digoda oleh Zulaikha. Gitu. Godaan nggak gampang. Nah, kemudian akhirnya jadi di penjara. Gitu. Jadi di penjara. Apa yang terjadi ketika di penjara? Wadakhala ma'ahu sijna fatayan, dan bersama wadakhala dan masuk ma'ahu beserta itu Yusuf muda asijna ketika masuk ke penjara fatayani, 2 orang pemuda. 2 orang pemuda ini dulunya ada yang bertugas menyajikan minuman, ada satu lagi yang membuat makanan untuk raja berupa roti. 2 orang ini dijebloskan ke penjara menurut satu riwayat karena difitnah, dituduh memasukkan racun sianida merenya mun ayeuna, dituduh gitu. Nah, kemudian ini kata Qatadah, salah seorang dari mereka berdua adalah pelayan minuman raja, yang lainnya lagi pembuat roti gitu. Dan mereka dipenjara karena tuduhan tadi meracuni makanan dan minuman raja. Qala ahaduhuma, qala berkata ahaduhuma, salah satu dari 2 pemuda yang dipenjara tadi, inni aroni aksiru khamra, ini sesungguhnya aku aroni melihat dalam tidur alias mimpi, aksir khamra bahwa aku memeras anggur, ya, inab, anggur itu. Karena dulu itu dan sampai sekarang juga kita tahu ya bahwa khamar itu adalah perasan dari anggur yang kemudian berpotensi memabukkan. Wa qala al-akharu, dan berkata satu pemuda yang lainnya curhat kepada Nabi Yusuf, mencurhatkan, mengkonsultasikan tentang mimpi yang dialami olehnya. Apa maknanya kira gitu? Yang pertama, mimpi sedang memeras anggur, khamr. Yang lainnya, inni aroni ahmilu fauqa ra'si khubzan. Sedangkan yang lainnya bermimpi ahmilu, aku membawa fauqa, di atas ra'si kepalaku, disuhun apa? Khubza, nyuhun naon? Roti. Takulu tayru minhu, yang mana itu roti yang ada di atas kepalaku sebagiannya dimakani oleh burung. Nah, apa kata pemuda tersebut? Ya, nabina, kabarkan, beritahukanlah kepada kami, bitakwilihi, terhadap takwil itu mimpi. Inna, sesungguhnya, naroka, kami melihat kamu, kami berpendapat kamu itu minal muhsinin, termasuk orang yang ihsan, termasuk orang yang baik, termasuk orang yang pandai dalam menafsirkan mimpi. Karena memang Nabi Yusuf itu diantara keistimewaan yang Allah berikan kepadanya adalah kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi.
Qala la ya'tikuma ta'amun tarzuqani. Ayat selanjutnya qala, apa kata Nabi Yusuf? La ya'tikuma, tidak disampaikan kuma kepada kamu berdua, ta'amun, makanan, turzaqanihi, yang akan diberikan, ya kepadamu, illa nabba'tukuma bita'wilihi, melainkan aku telah bisa menerangkan jenis makanan itu. Intinya kata Nabi Yusuf, aku tahu apa makna atau tafsiran dari mimpi kamu berdua. Qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan itu sampai kepadamu, aku tahu sebelum mimpi itu terjadi, sebelum kenyataannya terjadi, aku sudah tahu apa maknanya. Zalikuma, kedua mimpi yang kamu alami itu, mimma, termasuk daripada allamani rabbi, yang telah Tuhanku ajarkan kepadaku. Artinya Nabi Yusuf mau bilang dulu, kemampuan yang dia miliki menafsirkan mimpi itu bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena diajarkan oleh Allah, anugerah dari Allah. Berarti ini adalah mu'jizatnya Nabi Yusuf. Ini sesungguhnya aku. Nabi Yusuf menjelaskan dulu tentang diri beliau kepada dua orang itu, dengan tujuan supaya mereka itu jangan sekedar menerima jawaban sudah mateng, tapi Nabi Yusuf coba berdakwah. Dengekeun ieu aing teh saha, kira-kira gitu. Dan kamu harus tahu ini bukan karena kemampuanku, tapi karena kemampuan yang diajarkan oleh Allah. Dikenalkan ka Allah, gitu. Berarti tauhid, keimanan. Nah, lalu apa kata Nabi Yusuf? Beliau mengenalkan diri. Ini sesungguhnya aku taroktu. Sesungguhnya aku taroktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya, taroktu, sesungguhnya aku telah meninggalkan. Inni taroktu millata qaumin la yu'minuna billah. Sesungguhnya aku taroktu, telah meninggalkan, millata qaumin, agama orang-orang, la yu'minuna billah, agama yang diikuti oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wahum bil akhirati hum kafirun, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian, masih mengajarkan tauhid. Nabi Yusuf ingin bilang, aku ini tidak mengikuti, bukan berarti ini taroktu, sesungguhnya aku telah meninggalkan, berarti sebelumnya Nabi siapa? Yusuf pernah ikut agama yang tidak beriman. Enggak bilang begitu. Cuma Nabi Yusuf ingin bilang, aku tidak mengikuti agama yang dianut oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada datangnya hari akhir. Artinya, dengekeun, aku bisa mimpi karena, aku bisa menafsirkan mimpi karena diajarkan oleh Allah. Dan aku ini siapa sih? Aku ini adalah orang yang hari ini beragama tauhid, yakni agama Islam, mengesahkan Allah, imanaka Allah, iman kepada hari akhir, tidak seperti mereka yang tidak beriman. Artinya sebelum disampaikan apa makna dan tafsir mimpi, kudu dikokohkeunlah keimanan. Kadang kalapan orang mah kieu, ceu abdi nuju teu damang, saya sedang sakit alias tidak sehat, coba kasih atuh obat. Bisa saja kita kasih obat, abdi biasanya cocok minum obat ini. Oh ya, jangan lupa kita kenalkan dulu. Oh, nuju teu damang, sedang tidak sehat. Iya, ini ujian dari Allah yang menyehatkan, yang menyembuhkan semua atas izin dan takdir kehendak Allah. Diingatkan ke Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Saya hanya orang biasa. Saya alhamdulillah syariatnya obat ini hakikatnya Allah. Jadi diingatkan gitu. Termasuk tentang tafsir mimpi. Ini dakwahnya Nabi Yusuf. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Tuluy atuh Nabi Yusuf ikut siapa? Wattaba'tu, dan aku mengikuti millata abai,
mengikuti agama bapak-bapakku, bapak moyangku. Siapa? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Agama yang dianut oleh moyangku Ibrahim. Ibrahim punya anak. Dari Siti Hajar namanya Ismail, dari Siti Sarah namanya Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Jadi kaulaten nuturkeun agama nu dianupun kakek nenek moyang anu bener gitu. Maka nalana an nusyrika billahi min syaitu. Masih tentang tauhid. Makanya ajaran atau pelajaran yang sangat pokok dan mendasar adalah tauhid. Kepada anak-anak misalnya, nah ayo kita doa bersama-sama ke Allah. Kita ini lemah dan butuh kepada Allah. Ayo berdoa. Libatkan anak-anak ketika kecil dalam berdoa kepada Allah supaya engke mun boga masalah ngeluh nak lain di status WA hayang seblak gitu nya. Moal dibeulikeun ku batur mah. Mendingan curhat kepada Allah dengan berdoa, bermunajat. Ini diajarkan. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Tidak layak, tidak patut kalau kami para nabi musyrik menyekutukan Allah. Dzalika min fadlillahi alaina. Yang demikian itu adalah karunia, nikmat dari Allah alaina kepada kami, kepada Nabi Yusuf dan para nabi, wa alan nasi dan kepada manusia, walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Termasuk kita ini harus bersyukur dilahirkan besar dalam keadaan Islam. Jangan sampai kalah dengan mu'alaf yang baru masuk Islam. Kita harus kokoh kuat keimanan, ketauhidan. Teu boga duit tong, aduh kumahanya tong sieun. Ya terus saja mohon ibadah, mohon munajat sambil beribadah, ikhtiar, usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha. Beres ngajelaskan tentang tauhid. Jadi itu langsung dibejaan. Tafsirna ieu jeung henteu. Lamun geus bejaan ditinggalkeun. Tapi kalau dikokohkan dulu keimanannya pan, oh benernya gitu. Sama seperti halnya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Heueuh eta cara ibadah fikih, tapi siapa yang disembah? Yakni Allah. Disampaikan, diajarkan ilmu tauhid. Ya sahibai sijni, karakter. Beres tentang tauhid dibahas, disampaikan oleh Nabi Yusuf. Ya sahibai sijni, hei kedua temanku yang ada dalam penjara. A'arbabun mutafarriquna. A'arbabun, arbab itu jamak dari rob. Apakah rob Tuhan yang beraneka macam itu? Karena di Mesir itu dulu ya ada sekitar 30 yang diyakini seperti dewa atau Tuhan yang tugasnya beda-beda gitu. Nah, maka kata Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf di mana waktu itu? Di Mesir ya, di Memphis apa namanya. Kata Nabi Yusuf, dua temanku yang jadi penghuni ini penjara, ditanya, masih tauhid berarti, a'arbabu mutafarriquna, rob-rob yang bermacam-macam itu, ataukah ya naha cek sunah ya, naha pangeran-pangeran nuku anjeun diserembah eta yang mutafarriqun yang beraneka macam, khairun itu lebih baik, amillah ataukah Allah al-wahidul qahar, al-wahid yang maha esa, al-qahar lagi maha perkasa. Cing cek aranjeun, nih saya diajarkan bisa menafsirkan mimpi itu oleh Allah. Cing kira-kira kalau saya bisa menafsirkan ini mimpi, ayo yang baik ya khair, yang bagus yang baik itu apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu atau Allah yang maha esa dan maha perkasa? Ditanya gitu. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a, kamu tidak beribadah kepada yang selain Allah kecuali hanya beribadah kepada nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya ya. Kamu dulu itu menyembah kepada sesuatu yang kamu anggap sebagai Tuhan.
ngan anggapan wungkul. Ya kita juga kan ada istilahnya dulu ya, namanya animisme, dinamisme. Animisme percaya kepada roh nenek moyang yang dianggap punya kekuatan. Ada lagi dinamisme percaya kepada fisik benda yang dianggap dinilai memiliki kekuasaan. Makanya kata Nabi Yusuf, mata buduna min dunihi illasman. Ya, kamu itu sebenarnya tidak beribadah, tidak menyembah kepada yang selain Allah itu, kecuali itu hanya asma'an samaitumuha, nama Tuhan yang kamu beri nama. Masa Tuhan diberi nama oleh makhluk kan aneh. Masa ada Tuhan diberi nama oleh hamba gitu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Enggak. Itu bukan sesembahan. Itu mah hanya sesembahan yang kamu anggap sebagai sesembahan padahal menyesatkan. Walakin maaf. Inil hukmu illa lillah. Ya, keputusan itu hanya milik Allah. Amaro alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah memerintahkan supaya kamu tidaklah beribadah kecuali hanya kalau beribadah kepada siapa? Allah. Allah telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah. Nggak boleh menyekutukan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang mengajarkan beriman kepada Allah. Itulah agama yang apa? Yang qayyim, yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbau khamra. Ditafsirkan baru nih, tauhid beres. Hei kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Ya. Terus yang satu lagi, wa amal akharu fayuslabu fataqulu tayru min ra'si. Yang satu mimpi itu kelak kamu akan memberi minum tuannya, tapi minuman itu adalah khamar. Yang satu lagi akan disalib, berarti dibunuh. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Dan itu semua qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Itu semua sudah diputuskan. Perkara itu yang kamu berdua menanyakannya kepadaku, itu semua sudah diputuskan. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahui akan selamat. Nabi Yusuf tahu siapa yang selamat. Kepada yang akan selamat, Nabi Yusuf bilang begini, coba udhkurni, terangkan, jelaskan kepadaku inda rabbika, ya, kepada Tuhanmu. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'asinin. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara. Maksud daripada ini adalah terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Kalau kamu nanti sudah bebas, bejakeun, ceritakan kepada kamu punya tuan. Dan Tuhan, bos, bilang kepada rajamu, ya. Tapi apa yang terjadi, orang yang diberi pesan itu maksudnya teh pangbejakeun kondisi orang teh kos kieu, henteu salah, bener gitu. Bejakeun, kasih tahu, ceritakan. Ternyata apa? Fa ansahu syaitanu, lantas setan menjadikannya lupa. Dzikra rabbih, ya. Dibuat lupa itu oleh setan, ya, untuk menjelaskan tentang keadaan setan kepada tuannya. Falabitha fi sijni bid'asinin. Akhirnya karena itu siapa yang selamat, padahal dia selamat, poho ke Nabi Yusuf, ya. Akhirnya Nabi Yusuf tetap berada di dalam penjara beberapa tahun. Menurut riwayat 3 sampai 9 tahun. Wa qala al-Malik sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw
ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.